Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah ditetapkan kewajiban berpuasa kepada kalian sama seperti pernah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Ayyuhal jamaah, para pemirsa Moha TV yang terhormat, dan juga ini disiarkan langsung melalui akun Moha TV di YouTube, dan saya perlu menyampaikan kepada kita semua, bagi Anda para pemirsa, silahkan untuk mensubscribe, karena insyaAllah Moha TV akan melakukan aktivitas kajian-kajian online sepanjang bulan Ramadan, dan insyaAllah akan menjadi penyiaran Islam, kita berharap ke depan selanjutnya. Dan juga Anda bisa menyaksikan siaran ini langsung nanti melalui akun Facebooknya Moha TV juga. InsyaAllah saya berharap Anda bisa men-share. Tadi kalau di akun YouTube Anda bisa subscribe, kemudian Anda bisa like, Anda juga bisa share apa yang sedang berlangsung. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, menjadikan aktivitas Ramadan kita akan lebih baik lagi. Dan saya juga mengajak kita berdoa sebelum kita lebih lanjut membicarakan apa yang menjadi topik kajian kita, yaitu amalan-amalan utama di bulan Ramadan, yaitu semoga Allah mengangkatkan wabah COVID-19 dari kita dan menyembuhkan mereka-mereka yang sakit, mengurangi terus sampai pada tingkat tidak ada lagi orang yang terdampak, dan tentu saja dengan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, alhamdulillah akhirnya saya mengatakan akhirnya, setelah resmi menetapkan pada tadi, pemerintah Republik Indonesia memutuskan setelah melihat perkembangan atau hasil pemantauan hilal, di samping juga sudah ditetapkannya oleh melalui pendekatan hisab oleh Muhammadiyah, maka malam ini serentak kita seluruh Indonesia, bahkan Malaysia yang saya tahu paling dekat negaranya dari Indonesia, itu akan sudah memutuskan bahwa ini adalah malam pertama Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah, akhirnya sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, itu kita bisa dapatkan. Apa sih keuntungan besar yang bisa kita dapatkan? Pertama, saya mengingatkan kepada kita semua, kalau Anda masih tarik napas dengan baik, artinya Anda masih hidup pada bulan ini, Anda sebagai orang beriman, maka itu artinya Anda masih sangat berpeluang besar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang demikian? Karena sebenarnya Ramadan ini semacam geladi bersih untuk menunjukkan kelas kita sebagai warga surga. Geladi bersih untuk menunjukkan kapasitas kita, layak tidak layak untuk mendapatkan surga Allah. Ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, sebenarnya yang harus kita pahami dari situ bahwa Allah sebenarnya menjadikan pahala besar dari semua keutamaan ibadah Ramadan kita ini nanti. Mudah-mudahan Allah memberkahi usia kita, tidak hanya sekedar bisa melampaui 30 atau 29 hari ke depan, tapi kemudian kita bisa melaksanakan, mengupgrade diri kita, kapasitas ketundukan kita kepada Allah di bulan Ramadan ini tentunya. Dan apa yang kita dapatkan, Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nabi mengatakan kawaladathu ummuh. Jadi orang kalau sudah melewati etape Ramadan, maka dia sudah seperti baru lahir dari rahim ibunya. Makna kawaladathu ummuh itu artinya seorang yang sudah fitrah, seorang yang sudah bersih, seorang yang kalau berdosa dia sudah diampuni, seorang yang kemudian mereka kemarin salah, dia sudah menjadi benar. Dia menyimpang, sekarang dia lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita berada di titik nol, artinya starting point yang sama. Starting point yang sama ini apa? Kapasitas kita sebagai orang mukmin. Saya tadi dari rumah berjalan menuju studio ini, Moha TV ini, Masya Allah, saya menemukan suasana
Ramadan sudah mulai kelihatan ya, tapi yang saya maksud ini di masjid-masjid. Saya menyaksikan ada masjid yang bahkan mayoritas masjid yang saya lewati dari rumah kemari itu mereka sudah mendengarkan tausiah dari ustadz, kemudian ada yang sudah melaksanakan tarawih bersama. Subhanallah, suasana yang sangat kita rindukan. Walaupun begitu, di Medan ini juga ada masjid-masjid yang meniadakan salat tarawih, yang kemudian mereka meniadakan kegiatan ta'lim, kajian-kajian bersama para asatiz. Kita tak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena situasi zonasi, atau ada yang zona merah, ada yang zona kuning, ada zona hijau. Tentu saja bagi masyarakat yang berada di zona merah, maka mereka harus menguatkan ibadah di rumah mereka. Maunya ini seimbang. Ibadah di rumah, sebahagian umat juga oleh pemerintah harus diingatkan untuk tidak kelayapan di jalan. Karena terus terang tadi juga saya agak sedikit tersendat untuk nyampai kemari, terjadi kemacetan. Saya heran ya, kemacetan yang saya kira tidak layak terjadi pada malam ini seharusnya. Apalagi dalam situasi wabah atau COVID-19 ini. Tapi setidaknya kita tetap optimis. Semoga Allah jadikan kebaikan terus-menerus kepada kita semua dan kemudian mendekatkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang mulia, ini sebelum saya lebih lanjut saya perlu sampaikan, insya Allah nanti melalui kru dari Moha TV akan menyampaikan ke saya. Jika Anda punya pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada saya, silahkan. Sejak sekarang Anda bisa tanya langsung melalui kolom. Ya, kolom apa? Kolom komentar yang ada di YouTube akun Moha TV dan juga kolom komentar yang ada di akunnya Facebook Moha TV. Nanti insya Allah kita akan jawab dalam perjalanan tausiah ini ke depan. Baik, apa yang menjadi catatan utama terkait Ramadan ini? Saya perlu sampaikan, Masya Allah, saya bersama saya pegang ini buku Tambihul Ghafilin. Ini memang sedikit ulama, atau maksud saya ada ulama yang mengatakan bahwa ini buku yang sebenarnya tidak sedikit memuat hadis-hadis yang tidak sahih. Tapi untuk alasan tarhib, ya, insya Allah hadis-hadis ini masih bisa kita pakai. Mudah-mudahan setidaknya bisa mendeskripsikan suasana hati kita untuk bisa memahami kebenaran ataupun setidaknya satu hal yang terkait dengan ajaran-ajaran Islam. Tentu saja arahannya kepada yang bersifat fadail. Saya mengambil satu hadis, ya, satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini saya bacakan bahasa Indonesia karena hadis ini cukup panjang ini. Sungguh, ini sebelum kita bicara apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan sebagai amal-amal yang harus kita utamakan. Nah, di sini ada peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di bulan Ramadan. Surga itu terus ditinggikan dan dihiasi dari tahun ke tahun. Jadi dari bulan ke bulan terus menerus sampai datangnya Ramadan. Jadi setiap tahun pasca Ramadan surga itu terus melakukan perhiasan, peningkatan, kenikmatan-kenikmatannya juga terus menerus. Kalau bahasa bebasnya disempurnakan. Pada malam pertama Ramadan, malam ini. Jadi setiap datang malam pertama Ramadan, angin berhembus dari bawah arasy. Jadi ada angin. Jadi kalau kita mengatakan postur suasananya, arasy itu berada di atas, maka di bawah arasy itu adalah surga. Jadi surga yang paling dekat kepada arasy itulah surga Firdaus, yang diyakini itu juga menjadi tempat tinggalnya Rasulullah SAW nanti. Dan kita kalau di Rasulullah pernah mengatakan, kalau mau minta surga, mintalah Firdaus, kata Nabi. Artinya apa? Supaya apa? Supaya bisa sering atau lebih dekat satu coupling dengan Rasulullah SAW. Saudara-saudara, angin yang berhembus ini disebut al-musirah atau angin yang membangkitkan. Ini angin berhembus ke bawah, kemudian dia bisa meniup atau mengayunkan dedaunan surga. Kemudian membuat pintu-pintu surga terbuka berderit yang mengeluarkan irama yang indah. Jadi bukan sekedar angin seperti kalau kita tinggal ada pohon kemudian angin sedang bertiup, maka tiupan itu menerpa dedaunan, ya, tapi ini memunculkan irama yang indah. Kapan?
awwalul lailah Ramadan, di awal pertama sekali Ramadan. Jadi malam pertama. Mana yang disebut dengan malam pertama? Anda menyaksikan saya memberikan kajian online ini, inilah malam pertama Ramadan itu. Ya. Lalu muncullah para bidadari hingga berdiri di serambi surga. Lantas mereka berseru, adakah orang yang melamar kepada Allah hingga Allah menikahkan kepada kami? Para bidadari surga, mereka mengatakan, kalau boleh bahasa bebasnya, siapa kira-kira suami kami? Siapakah yang akan dijodohkan kepada kami oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian mereka berkata, "Ya Ridwan, malam apa ini?" Maka malaikat Ridwan menjawab, "Wahai para bidadari yang baik lagi cantik-cantik, ini adalah malam pertama Ramadan." Allah pun mengatakan, "Hai Ridwan, buka semua pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa." Ini yang harus kita pahami. Bagaimana tadi selepas sholat maghrib saya mengumpulkan anak-anak saya juga membacakan riwayat ini, dan saya mengatakan bahwa kalian bisa merasakan bahwa surga itu sedang dibukakan pintunya untuk kalian adalah ketika setiap hari kalian mengalami peningkatan amal saleh kalian kepada Allah, peningkatan kualitas iman kalian kepada Allah, peningkatan tunduk kalian kepada Allah. Itu yang harus dipahami. Jadi kelas kita layak surga atau tidak, kayaknya kita bisa, kalau bahasa pakai pinjem tes yang dilakukan untuk COVID-19, ini rapid testnya melalui Ramadan. Jadi rapid test atau PCR-nya dilakukan, kita nanti akhirnya tahu nih hasil tes di ujung Ramadan, kita akan tahu kita ini layak masuk surga atau tidak. Kira-kira begitu. Kita ini layak mendapat ridha Allah atau tidak? Kita ini layak mendapat kebajikan di jalan Allah atau tidak? Kita layak untuk menjadi penghuni tetapnya surga atau tidak? Kita akan tahu sendiri itu. Bagaimana kesungguhan kita dalam beribadah, bagaimana keikhlasan kita dalam beribadah, bagaimana keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah. Ya. Jadi Allah membukakan pintu surga bagi orang yang berpuasa. Siapa orang yang berpuasa? Orang beriman. Kalau dia tidak beriman, kalau bahasa yang sering saya bilang, prek amat. Ada Ramadan sama tidak ada Ramadan, nggak ngaruh sama dia. Kalau dia orang yang cuma ngaku muslim doang, sama dia yang paling utama itu perut. Kalau perutnya bisa dipenuhi, maka dia nyaman. Tapi kalau dia tidak bisa memenuhi kebutuhan perutnya, baru dia merasa bingung. Sementara orang beriman, kalau langkah kakinya terhenti ke masjid, dia merasa sedih. Kalau dia tidak bisa membaca Quran karena sebab ada sesuatu yang menghalangi, apakah kena penyakit di matanya atau dia tidak memiliki hafalan, maka dia merasa sedih. Kalau kemudian dia sakit di bulan ini sehingga dia tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan, maka dia pun akan merasa sedih. Itu orang beriman. Orang tidak beriman, sakit nggak sakit, ya nggak puasa. Orang tidak beriman, mau buka atau tutup masjid, nggak ada masalah sama dia. Saya kepada saudara-saudara saya yang hari ini mungkin karena sebab lingkungan Anda berada di wilayah zona merah dan menyebabkan Anda tidak bisa melaksanakan ibadah tarawih dan kemudian juga mendengarkan kajian-kajian ustadz di masjid, maka gunakanlah waktu ini untuk berdoa kepada Allah, semoga Allah cepat mengangkatkan musibah ini dan semoga langkah kaki kita bisa lebih baik lagi untuk bisa lebih mudah lagi berangkat ke masjid. Kemudian, hei Malik, siapa Malik? Malaikat penjaga neraka. Tutuplah pintu-pintu neraka dari orang yang berpuasa dari umat Muhammad. Jadi jangan lupa ya, walaupun ada hadis yang mengatakan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kita akan bertanya, apa sih maksudnya? Untuk apa itu dibuka? Pertanyaan ini kita jawab bahwa maksud dibuka diantaranya semakin mudah orang soleh, semakin mudah orang-orang beriman untuk melakukan amal soleh yang mendekatkan mereka bisa masuk dalam surga Allah, dan semakin sulit pakai rencana pun nggak bisa untuk mereka melakukan amal-amal maksiat yang bisa membuat mereka masuk neraka. Jadi indikator ini kita pakai. Kalau ada orang ngaku muslim, bulan Ramadan datang maksiat jalan terus, itu zona merah tuh.
Itu wilayah merah itu. Itu suhunya di atas 38 sudah. Ini bahaya ini. Ini bisa kena neraka nih sama dia. Tapi kalau ada orang didatang Ramadan, maka maksiat hilang. Kecenderungannya, keinginannya, perhatiannya kepada maksiat hilang. Maka ini insya Allah menandakan orang ini sudah berada di track yang benar. Allah akan mengangkatkan dan mendekatkan dia kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saudara-saudara yang mulia, ini catatan yang patut kita pelajari pertama sekali. Ini saya mohon maaf ini, karena ada yang saya lihat di HP saya sebentar ini. Baik, catatan ini yang harus kita pahami, tadi sudah saya bilang, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, kemudian Allah mengatakan, "Hei Jibril, turun ke bumi." Lalu kalangan, "Kekanglah setan pembangkang." Jadi segala setan-setan yang selama ini aso, yang membangkang kepada Allah, ayo, kalau bahasanya, belenggu. Jangan kasih keleluasaan. Lemparkan mereka ke ombak lautan, agar mereka tidak merusak puasa umatku, puasa umat dari kekasihku. Nah, bukan umatku, kalau bahasa muslim Allah menyebut kita dengan sebutan hambanya, ya, bukan umatnya, ya. Jadi artinya apa? Setan tidak dikasih keleluasaan menggoda orang berpuasa. Tapi jangan lupa ya, tadi ada pertanyaan anak saya sama saya, jadi bagaimana? Kenapa masih ada orang bermaksiat? Karena dia orang yang tidak beriman, karena dia orang yang tidak berpuasa, atau kalaupun dia berpuasa dengan keimanan yang lemah, setan bisa ganggu. Kira-kira begitu. Lalu di setiap malam di bulan Ramadan, Allah berfirman 3 kali. Adakah orang-orang yang meminta, aku kabulkan. Adakah orang-orang yang bertobat, aku akan terima tobatnya. Adakah orang-orang yang memohon ampun, aku akan ampuni. 3 nih. Orang yang minta dikabulkan, orang yang tobat diterima tobatnya, orang yang minta ampun diampunkan. Apa beda orang yang bertobat dengan minta ampun? Bertobat artinya dia kembali, dia sudah clear, dia sudah clean. Saya hijrah, saya nggak mau lagi dari maksiat, saya nggak mau lagi bergelimang dengan ketidakbenaran, saya mau full di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan orang yang bertobat. Sementara orang yang minta ampun adalah orang yang tahu betul dia berdosa. Jadi tobat tidak harus karena dosa. Tobat itu harus menjadi satu sikap mukmin setiap saat, setiap waktu. Bagaimana caranya supaya dia berada di jalan Allah saja, tidak jalan yang lain. Gitu, ya. Jadi kalau kemudian dia berada di jalan Allah, siapa yang butuh di jalan Allah? Orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang yang dekat sama Allah, para kekasih Allah, mereka ingin dekat sama Allah. Sementara orang yang berdosa, mereka butuh ampunan. Maka Allah bilang, siapa yang minta ampun, aku ampunkan. Masya Allah, setiap malam, barang siapa yang meminjam kepada yang tidak, barang siapa yang meminjamkan kepada yang tidak punya, maka penunaiannya tidak akan dizalimi. Artinya apa? Kalau kita memberikan sesuatu sebagai pinjaman, penyakit orang minjam biasanya nggak mulangin. Dia berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Itu langsung digaransi, diasuransikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut pinjamanmu tidak hilang. Kira-kira begitu. Sungguh, di setiap hari dalam bulan Ramadan, saat terbuka, saat berbuka, Allah mempunyai 1000 orang yang dibebaskan dari neraka, yang semuanya telah ditetapkan azab. Besok ketika kita berbuka puasa, dari kalangan yang berpuasa ini, bukan tidak mungkin ada orang yang dalam ketetapan Allah sebenarnya sudah layak masuk neraka. Apa yang kemudian dilakukan oleh Allah? Besok salah satu keuntungannya, setiap hari ada 1000 orang dibebaskan yang seharusnya sudah layak masuk neraka menjadi masuk surga. Itu yang pertama. Ini berlangsung setiap hari. Lalu pada malam Jumat, pada hari Jumat dan malam Jumat, pada setiap saat darinya, Allah membebaskan 1 juta orang dari neraka yang semuanya telah ditetapkan azab. Allahu Akbar. Kita sedang berada malam Jumat nih, besok hari Jumat, maka mulai malam ini para malaikat
tentu saja dengan biiznillah, dengan keizinnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka diingatkan untuk kemudian menetapkan satu karunia yang hanya diberikan pada malam Jumat dan hari Jumat bulan Ramadan. Apa itu? Jutaan orang kemudian dibebaskan dari api neraka Allah. Dan banyak lagi yang lain. Saudara-saudara, saya bilang banyak lagi yang lain karena catatan yang kita mau diskusikan hari ini lantas. Karena banyak keuntungan nih. Di antaranya bau mulut orang berpuasa. Saya baca ada 2 hadis nih. Satu hadis mengatakan nanti di yaumil qiyamah di sisi Allah mulutnya akan jauh lebih wangi dari minyak wangi yang paling wangi sekalipun. Orang yang berpuasa, khusus orang yang berpuasa. Pada saat nanti orang masuk surga, orang berpuasa punya pintu khusus namanya Royyan. Masya Allah. Saat orang masuk melalui pintu-pintu yang biasa, orang berpuasa dapat pelayanan khusus. Saat orang semua pada lapar di dalam mahsyar, ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, orang berpuasa, Allah jaga dari kelaparan, Allah jaga dari kehausan. Ini keuntungan-keuntungan yang diberikan Allah khususnya bagi kita yang melaksanakan ibadah Ramadan. Berbuka adalah saat yang sangat menggembirakan. All of the time, 24 jam di bulan Ramadan adalah waktu istijabah. Doa kita makbul. Berdoalah wahai orang-orang yang beriman. Ya Allah, angkatlah wabah ini dari kami ya Allah. Jauhkan COVID-19 dari kami ya Allah. Sembuhkan yang sakit ya Allah. Izinkan masjid-masjid kami dibuka untuk kemudian kami bisa melaksanakan ibadah seperti semula ya Allah. Saya mengatakan doa ini tidak akan diucapkan oleh orang yang memang nggak pernah nyenggol masjid. Doa ini tidak akan mungkin dilontarkan dengan khusyuk dari orang yang memang kakinya berat ke masjid. Ya Allah, berikan kemudahan kepada kami ya Allah, sehingga para asatis kami bisa kembali bermuwajahah, bisa kami lihat, kami langsung mengaji bersamanya, langsung dalam majelisnya. Ya Allah, jauhkan wabah ini. Inilah saatnya, setiap saat kita berdoa, di samping ikhtiar-ikhtiar yang sudah kita lakukan. Semoga Allah mengangkat musibah ini. Semoga Allah mengangkat bala ini dari kita. Kenapa? Karena Ramadan adalah waktu istijabah. Bahkan seorang yang kena kelelahan beribadah, lantas kemudian dia tertidur, tidurnya saja adalah ibadah. Subhanallah. Saudara-saudara yang mulia, banyak lagi keuntungan lain yang diceritakan. Awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah itqum minan nar. 10 hari pertama adalah hari-hari rahmat. Anda bisa melihat orang-orang yang jarang ke masjid dari orang beriman, mereka terdesak, ada kerinduan untuk datang ke masjid, berlama-lama di masjid, melakukan tadarusan di masjid, tahsin Quran di masjid, kajian ilmiah di masjid. Mereka lakukan terus-menerus. Kenapa? Padahal kemarin mereka tidak mau, tapi hari ini mereka melakukannya karena Allah, tidak ada yang lain. Apa karena mereka ingin supaya mereka dipilih karena ada sebuah kontestasi pemilihan? Tidak. Apakah mereka supaya dikenal sebagai orang soleh? Bagaimana dia mau dikenal sebagai orang soleh? Karena semua orang juga berbondong-bondong melaksanakan ibadah Ramadan ini. Ini dia. Ini di antara rahmatnya Allah yang sekaligus menjadi catatan sama kita. Kalau Allah mau, tidak sulit bagi Allah untuk membuat kita beriman kepadanya. Tapi kenapa Allah biarkan? Linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Dalam kondisi kaya, siapa yang masih tetap tunduk kepada Allah? Dalam kondisi miskin, siapa yang masih tetap tunduk kepada Allah? Panggilan keimanan disampaikan kepada orang beriman. Kenapa? Orang beriman adalah orang yang tetap Tuhannya Allah di saat dia kaya atau miskin, di saat dia punya jabatan atau kehilangan jabatan atau tidak memiliki jabatan, di saat sendirian atau di tengah orang banyak, di saat dia dikenal, di saat dia populer, di saat dia dihinakan, direndahkan, dia tidak kehilangan tunduk kepada Allah. Inilah orang yang diseru pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saudara-saudara pemirsa sekalian, saya kembali mengingatkan kepada kita semua untuk insya Allah, kalau Anda punya pertanyaan, silahkan bertanya melalui kolom komentar
di akun YouTube Moha TV dan juga di kolom komentar di akun Facebooknya Moha TV. Insya Allah nanti akan saya jawab. Kita akan berlangsung sekitar paling lama sampai sekitar jam setengah 10 nanti. Jadi masih lama waktu kita. Ya, itu kalau nanti paling lama sampai setengah 10. Kalau saya masih enak ngomong. Ya, baik. Kita lanjutkan ini. Tadi saya bilang pertama apa? Rahmah. Kedua apa? Maghfirah. Biasanya kalau indikator maghfirah itu adalah taraweh, kita udah ngelihat hari ke-11 suasana masjid sudah mulai lengang. Kenapa? Ya itu tadi, kelas iman. Kita nggak bisa paksa orang. Anak kecil nggak bisa kita suruh angkat meja ini kalau berat meja ini jauh lebih berat dari berat dirinya. Nggak bisa. Jadi bagaimana supaya dia bisa ngangkat? Dia harus lebih berat dari meja ini. Supaya dia bisa mengangkatnya sendirian. Keimanan kita juga begitu. Ada orang yang masih coba-coba masuk masjid. 1 hari, 2 hari dia masih tahan. 3 hari datang bosan. Yang bosan siapa? Nafsunya. Ada orang yang 10 hari, 3 hari masih bisa rajin sahur. Tapi kemudian hari ke-4 mulai nggak sahur. Ganti sama makan kemalaman. Begitu dia makan kemalaman, tidur, dibangunin sahur, sudah makan. Masalahnya bukan makannya. Masalahnya pertama, fadilah waktu sahurnya. Anda bangun waktu sahur, itu sunnahnya. Kedua, Anda minum walau seteguk jika Anda tidak bisa makan. Kenapa Nabi mengatakan walau seteguk? Karena tahu memang suasananya berat. Dalam situasi sedang tidur nyenyak, nafsu sedang ingin kita tidur, kita juga ingin tenang dan macam-macam, kita bangun. Kenapa kita bangun? Karena kita dekat, taqarrub kepada Allah. Kita mencintai Allah, kita menyapa Allah. Di situasi yang sebentar itu, kita tetap makan sahur. Ini yang saya anjurkan. Jadi kalau nanti perjalanan Ramadan ini, ada hari di mana keinginan makan sahur kita mereda, hati-hati, itu nafsu kita. Daya tahannya sudah nggak tahan. Ustadz, makan itu kan nafsu. Iya, tapi kalau sudah ngantuk, maka nafsu tidur jauh lebih ingin dipenuhi ketimbang nafsu makan. Apalagi kita nggak mau makan, disuruh makan. Ini kan pelajaran untuk disiplin. Kenapa Allah suruh kita bangun sahur? Karena Allah mau kita ini menjadi generasi yang bangun sebelum matahari terbit. Allah ajari kita sebulan nih. Sebelum matahari terbit, kalian harus bangun. Kalau bisa jam 4, setengah 4, kalian sudah harus bangun. Jangan tidur sampai subuh. Kenapa? Tujuannya ini melakukan pembentukan karakter kita. Karakter apa? Banyak dulu pernah booming betul satu buku yang ditulis oleh Roghib Sirjani. Keajaiban sholat subuh. Bagaimana sang penulis menceritakan pengalaman dia di Amerika dengan kondisi di negerinya Mesir. Apa dia bilang? Di Amerika saya menemukan orang sebelum subuh sudah keluar rumah untuk anjingnya. Ngapain? Olahraga, jalan-jalan. Yang pertanyaannya, ini orang bawa anjing atau dibawa anjing? Karena anjingnya di depan, dia jalan ngikutin anjingnya. Tapi dia bangun sebelum subuh. Sementara di negeri kita, kata dia, tentu yang dia maksud negerinya adalah Mesir, cuma mirip-mirip saja dengan Indonesia. Ada orang yang matahari sudah lama terbit, tapi dia belum bangun. Sementara perhatikanlah, orang-orang yang jauh bangun sebelum subuh, biasanya adalah orang-orang yang hidupnya sukses. Sementara orang-orang penidur, negerinya, dirinya, itu lebih mundur dari orang-orang dari negara maju. Saya punya buku, ditulis oleh Anthony Robbins. Anthony Robbins ini salah satu motivator besar kelas dunia, domisili Amerika Serikat. Bagaimana dia menceritakan bahwa setiap hari kita disuruh oleh beliau untuk mencatatkan 5 hal bermanfaat yang harus kita lakukan besok hari. 5 hal bermanfaat. Tulis dalam notesmu. Catat itu, kemudian rencanakan supaya 5 hal ini bisa kau lakukan. Jika tidak bisa, itu utangmu. Besok 5 lagi, kalau kena tidak 2, tidak bisa hari ini, jadi 5 tambah 2. Tujuannya apa? Mendisiplinkan diri, membangun bagaimana kita menjadi orang yang selalu berburu kebajikan, selalu berburu menularkan manfaat. Bukankah di Ramadan ini kita diajari oleh Rasulullah untuk berbagi? Bukankah di Ramadan ini kita diajari untuk bagaimana kita menjadi generasi yang menularkan manfaat di tengah orang banyak?
walaupun dengan senyum kita, kalaupun harus memberi pembukaan, walaupun dengan sebiji kurma, walaupun dengan air seteguk, bukankah itu dianjurkan? Bukankah ternyata Islam diajarkan Muslim ini oleh Allah dalam agama ini melalui Ramadan untuk menjadi generasi yang bermanfaat, bukan generasi yang tidak bermanfaat. Ini nanti kita diskusikan di belakang. Tapi saya melihat bahwa inilah pelajaran-pelajaran disiplin. Saya kalau buka puasa tidak ada masalah, saya lewatkan 10 menit. Enggak, Islam enggak bilang. Islam bilang, if you at the time, jika kau sudah sampai pada waktunya, kau harus disiplin, laksanakan puasa, dan kemudian berbuka pada waktu seharusnya. Bahkan sebelum waktu berbuka, kita disuruh duduk ngadapin makanan. Allahu Akbar. Anda pernah nggak melihat Anda duduk di satu restoran, kemudian Anda melihat dari luar restoran seorang anak kecil memperhatikan makanan, piring-piring, ataupun tempat-tempat makanan dari jauh, tapi mereka hanya cuma bisa memperhatikan karena mereka tidak punya uang, sehingga mereka tidak bisa membeli makanan itu, dan mereka memperhatikan orang-orang yang makan dari luar. Pernahkah Anda memperhatikan itu? Coba bayangkan jika suasana itulah yang sebenarnya Anda hadapi, di saat meja makanan ada makanan, semua makanan sudah terhidang, tapi Anda tertahan karena Anda masih puasa. Kalau saja Allah izinkan Anda berbuka, tapi kalau Allah cabut nyawa Anda tidak akan makan makanan itu. Bukankah banyak orang yang tidak mendapat makanan seperti makanan di atas meja kita? Ada anak yang tidak pernah mendapat buah-buahan, ada anak yang tidak pernah makan enak, ada keluarga yang tak pernah merasakan makan nasi berbulan-bulan, bahkan mungkin begitu lamanya. Saya Masya Allah, jujur saja, saya dibesarkan dari keluarga yang kami pernah berbulan-bulan tidak makan nasi. Maka saya bisa merasakan itu. Saya pernah dibesarkan oleh keluarga, orang tua saya berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan keberkahan pahala kubur kepada abah saya. Semoga Allah menjadikan dia dalam kebaikan. Mak saya diberikan kesehatan. Kami itu sering kalau pagi atau pagi hari saat kami sudah siap mau berangkat sekolah harus sarapan. Saya masih ingat bagaimana betapa senangnya kami ketika tetangga kami mengantarkan mangkok. Tolong ya, pahami, mangkok yang tidak ada isinya, cuma isinya sambal sisa. Jadi ada ikan di sambal. Kenapa saya tahu ikan? Karena buntutnya masih ada di situ. Jadi sambal sisa itu kami rebutan mengambilnya, dan kalau bahasanya mendolepkan ke makanan kami, dan kami sarapan dengan itu. Masya Allah. Saudara-saudara, bukankah banyak orang yang seperti itu sekarang? Nah, jadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Ramadan membangunkan disiplin kita untuk makan kalau memang sudah ada rezekinya dan sudah datang waktunya. Makan. Artinya apa? Berbukalah walau dengan seteguk air, berbukalah walau sedikit, tapi berbagilah pada saat berbuka. Allah mengajari itu sama kita. Allahu Akbar. Pertanyaan selanjutnya adalah, jadi amal apa yang harus kita bangun di bulan Ramadan supaya akhirnya Allah memberi kebaikan kepada kita? Ya, amal apa yang harus kita bangun di bulan Ramadan supaya Allah menguatkan kita, menjadikan kita hamba yang Dia ridha, menjadikan cintanya semakin bertambah kepada kita? Ada pertanyaannya, Masya Allah. Sudah ada pertanyaan? Saya juga mengajak kepada kita semua yang lain, mengajak kita semua untuk silahkan bertanya melalui kolom komentar. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau sholat tarawih sendiri apa juga mengucapkan subhanal malikil ma'bud dan seterusnya? Baik, sebenarnya zikir-zikir, tidak ada zikir yang standar datang dari Nabi SAW. Yang diajari kepada kita hanya melaksanakan sholat tarawih, kemudian oleh para salafus saleh kita yang ini diterima, ya. Kemudian dilanjutkan oleh generasi sesudahnya, tapi kemudian para alim kita tidak sepakat tentang zikir-zikir di antara salat-salat tarawih kita. Kalau saya ditanya, jika Anda merasa dan melihat Anda semakin dekat kepada Allah dengan zikir-zikir ini, laksanakan itu. Tapi jika Anda mengira bahwa Anda lebih baik dan merasa lebih menikmati dengan melazimkan doa saja yang Anda ucapkan sendiri di sela-sela salat tarawih Anda, silahkan. Jadi kalau pertanyaannya apakah tetap harus mengucapkan subhanal malikil ma'bud, saya perlu sampaikan, prosesi pelaksanaan salat tarawih tidak ada standar baku yang kita terima langsung sebagai standar yang sahih yang bisa dianut oleh seluruh umat Islam.
Sehingga dinamika perbedaan yang terjadi di tengah umat Islam seharusnya kita syukuri sebagai sesuatu yang menunjukkan ghirah tinggi umat ini, selama itu tidak sampai atau tidak menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Jadi saya mengatakan la ba'sa, Anda mau pakai subhanal malikil ma'bud, bagus. Anda tidak mau pakai subhanal malikil ma'bud, tak masalah. Oke ya? Itu jawaban saya atas pertanyaan. Baik, ada pertanyaan lagi nih. Mohon maaf dulu. Iya. Yang kedua, Ustadz, bagaimana cara memompa semangat agar maksimal beribadah di bulan Ramadan? Allahu Akbar. Kalau mau memompa semangat, ada satu cara. Kalau Anda stay at home, Anda di rumah, maka Anda harus ikutin, Anda harus deketin, Anda harus selalu, pertama, buku-buku orang-orang saleh, buku-buku yang menceritakan kuatnya ibadah orang saleh Anda baca. Saya orangnya payah baca, Ustaz. Oke, kalau gitu Anda buka YouTube, buka Moha TV. Masya Allah, di sini nanti akan banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan tausiah. Dan kemudian ustadz, banyak ustadz menyampaikan tausiah, tapi semangat tak muncul. Baik, kalau gitu cari ustadz yang bisa membangkitkan semangat Anda, yang kemudian menguatkan keyakinan Anda kepada Allah, membuat Anda yakin bahwa Tuhan, aku memang banyak dosa, tapi ini peluangku, ini kesempatanku untuk mendapat keampunan-Mu, maka aku akan menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadanku untuk mendapat dan menjemput keampunan-Mu, dan aku berharap menjadi hamba yang saleh setelah ini. Jadi begitu. Ya, cuma standarnya jangan memakai pendekatan. Jadi kalau istilahnya kita harus mulai, kalau ibadah para pemula dulu. Apa ibadah para pemula? Misalnya puasa awam dulu. Yang penting kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak melakukan rafas, ya, tidak rafas, tidak fusuk, tidak melakukan kebatilan, kezaliman. Masya Allah. Kalau lah boleh saya bilang hikmah ada COVID-19 bagi orang beriman, mata kita tetap terjaga, kecenderungan konsumeristik kita menurun. Kenapa? Nggak kepikiran nih harus makan di sana, restoran sini. Masya Allah. Bahkan bagi Anda yang punya kelebihan, Anda bisa bantu saudara-saudara Anda. Ya, saudara-saudara Anda yang mungkin punya usaha kecil yang selama ini dia nggak bisa keluar, suruh dia untuk buat promosinya. Ayo saya bantu, nanti akan saya broadcast kepada yang lain. Apa? Kau usaha nasi, kau usaha roti, kau usaha kue, kau usaha kolak. Nah, Masya Allah. Jadi link kita, jaringan kita kepada sesama mukmin harus kita kuatkan di bulan Ramadan ini. Ini juga saya anjurkan kepada masjid-masjid. Ya, Masya Allah, coba perhatikan, coba periksa tetanggamu atau jamaahmu selama ini. Ya, para ketua-ketua kenaziran atau siapapun Anda periksa siapa tetangga Anda, siapa jamaah masjid yang selama ini mungkin, kalau boleh dibilang, jual bakso keliling, dia jual mie, dia jual nasi gurih, dia jual lontong. Coba minta sama dia, coba tunjukkan atau kasih daftar menumu, biar kami yang nge-broadcast. Nanti insya Allah kalau mungkin dia bisa antar, dia antar. Kalau dia tidak bisa antar, masjid yang akan antar. Tapi sistem jual belinya, kehidupannya tetap terjaga. Ini bahagian dari cara kita berbagi nikmat, berbagi ghirah di bulan Ramadan. Jadi saya pikir jangan takut, jangan pernah putus asa mendikte dan menuduh diri di bulan Ramadan. Kira-kira begini, saya insya Allah saya mau bisa melaksanakan ibadah membaca Al-Quran. Insya Allah saya akan khatam satu kali khatam di bulan Ramadan. Laksanakan. Pertanyaannya, Anda pernah khatam? Belum pernah. Oke, jadikan ambisimu kau harus khatam Ramadan Quran. Bagaimana cara membangunnya? Coba buat scan, ya, schedule-nya. Anda buat, apakah setiap selesai sholat Anda membaca 2 lembar? Kalau setiap selesai sholat Anda baca 2 lembar, maka Anda bisa menyelesaikan 10 lembar per hari. Itu artinya Anda menyelesaikan 1 juz per hari, dan insya Allah dalam 30 hari Anda khatam Quran. Masya Allah. Jadi ambil peluang yang Allah kasih. Kira-kira begitu. Baik, kita pulang kepada cerita. Bisakah atau bagaimanakah, ya, amal apa sajakah yang harus kita kuatkan di bulan Ramadan ini? Saya bagi, ini ada sedikit-dikitnya 3 atau 4. Pertama, puasa. Kedua, tilawatul Quran. Ketiga, iktikaf, ya.
Keempat, ini itikaf nanti ada problem khusus ini, khususnya zona-zona merah, ya. Kemudian keempat, berbagi, berinfak. Apa yang pertama? Puasa. Apa yang dimaksud dengan puasa? Tidak berhenti, cuma nahan lapar, nahan haus. Karena kalau cuma nahan lapar, nahan haus, anak yang baru belajar puasa juga begitu. Jadi apa yang dimaksud puasa? Yang dipuasakan ini apa? Sebenarnya yang dipuasakan ini nafsu, syahwat. Apa saja syahwat? Bisa seks, syahwat bisa makan minum, syahwat bisa kekayaan, syahwat bisa popularitas, syahwat pokoknya nanti lihat dalam surat Ali Imran ayat 14. Di situ ada diceritakan kecenderungan hubbus syahawat, kecenderungan manusia kepada syahwat. Anda harus belajar merem itu. Jadi artinya apa? Selama ini Anda pakai gas, sekarang rem. Belajar menyeimbangkan antara gas dengan rem. Supaya apa? Supaya akhirnya kita stabil dalam berjalan. Apakah Islam melarang kita kaya? Tidak. Anda harus menargetkan kekayaan Anda harus jauh lebih banyak lagi. Kenapa? Karena sebab kalau kemudian Anda melihat sebenarnya nanti Anda akan tahu bahwa oh, saya ingin lebih kaya supaya saya bisa lebih berdaya di tengah umat. Kan bukankah ini target kekayaan yang Allah ridha? Saya ingin jabatan ini bukan karena saya ingin kursi basah ini, tapi saya berharap saya bisa berbuat lebih baik lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Baik, ada lagi pertanyaan ini. Ini pertanyaan melalui YouTube ya, yang melalui Facebook enggak ada masuk. Belum ya. Baik, kita lihat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan kita harus yang namanya menahan. Apa saja yang harus kita tahan Ustaz? Ini sedang saya jelaskan ini. Ya. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya imsak atau menahan ini kepada nafsu. Nafsu ini kemauan. Kemauan ini pada kesenangan. Apa bentuk kesenangan? Nanti buka surat Ali Imran ayat 14. Ya. Terus apa paling berat? Enggak semua orang punya standar kendalian nafsu yang sama. Ada orang yang kalau urusan lapar minum enggak ada masalah sama dia. Tiap hari dia harus berada di ruang AC, nggak ada masalah. Orang kepanasan, dia nggak kepanasan. Orang lapar, nggak ada masalah, karena pun dia terbiasa, sudah tidak, kalau sekedar nahan lapar haus, dia sudah biasa puasa sunnah. Cuma yang jadi masalah apa? Waduh, dia nggak bisa kalau nggak pegang HP. Jadi hari-harinya, full, waktu yang dihabiskannya, itu lebih banyak untuk kemudian pegang HP. Ngapain? Nggak ada, cuma scroll up, scroll down, scroll up, scroll down, nggak ada. Kalau anak milenial, istilah saya, bagi mereka kiamat itu nggak menakutkan, tapi yang paling menakutkan kalau paket habis. Kenapa kalau paket habis? Nggak bisa lagi streaming sama teman-teman, nggak bisa lagi bersosmed ria. Nah, artinya kalau gitu, nafsu pegang HP yang luar biasa ini ditahan. Ada yang nggak masalah HP, nggak masalah. Saya kalau kelas oma-oma istilahnya, oma-oma begitu. Saya ada punya saudara yang sering saya mengatakan kalau saya telepon dia, itu kalau saya sering canda itu. Kalau dia ngangkat, saya bilang, sebentar ya kak, saya mau sujud syukur dulu. Kenapa? Karena jarang-jarang saya bisa begitu nelpon langsung diangkat. Kenapa? Karena namanya oma-oma, HP itu jarang di tangan. Walaupun beda nanti dengan emak-emak milenial. Kalau emak-emak milenial, HP di tangan. Ya, pokoknya fungsi HP yang paling banyak foto. Selfie, pergi umroh, selfie-nya lebih rame daripada kesan ibadahnya. Itu bahaya, itu nafsu. Jadi apalagi ada orang yang nggak tenang kalau nggak nengok perempuan cantik, cari yang bening-bening mukanya. Nah yang begitu. Nah kalau begini, jalan dia berkendaraan di jalan, matanya selalu jelalatan. Nah yang begini inilah masalah nafsu dia. Ada yang nafsunya tamak dengan harta. Coba perhatikan. Saya pikir dengan adanya KPK ataupun badan-badan peradilan di Republik ini, coba perhatikan, apakah yang ditangkap KPK orang susah? Enggak. Rata-rata tidak sedikit pejabat, pengusaha hebat, orang-orang besar yang penghasilannya lebih dari cukup. Anak keturunannya nggak usah kerja pun dari penghasilan bisa. Tapi kenapa korupsi? Jawabannya sederhana, tamak. Ada yang merasa hebat dengan jabatan, itu nafsu. Sehingga dia merasa baru
Karena begini, istilah saya sering begini, ada orang dikasih serah petugas untuk ngurusin masjid, maka dia rajin masuk masjid, karena dia ketuanya. Tapi begitu diberhentikan atau terjadi pergantian kepengurusan, dia pun nggak ke masjid lagi. Kenapa nggak ke masjid lagi? Karena bukan lagi dia pengurusnya. Kalau gitu kemarin, waktu dia ngurus masjid, itu nafsu. Jadi bagaimana standar ini? Lillah. Jadi kita mau menggeser nafsu kita menjadi nafsu yang lillah. Kalau bahasa Quran, nafsul mardiyah, nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu dalam posisi mardiyah, penuh dengan keridhaan. Masya Allah. Nafsu yang semula lawamah, nafsu yang semula sawalah, nafsu yang semula nggak bisa dikendalikan menjadi nafsu yang tenang. Tenang itu artinya apa? Ikut apa maunya Allah. Kalau Allah suruh saya memberi, saya memberi. Kalau Allah suruh saya diam, saya diam. Kalau Allah bilang harus berkuasa, saya berkuasa. Saya ambil itu. Kenapa saya berambisi? Jawabannya sederhana. Karena Allah, bukan karena saya. Bukan karena cari makan. Lihatlah salafus saleh kita. Bukankah jabatan tidak membuat mereka merasa hebat? Bukankah jabatan tidak membuat mereka menganggap diri mereka lebih mulia dari yang lain? Bahkan bukankah para sahabat tidak merasa lebih rendah ketika ada sahabatnya menjadi pimpinan bagi mereka? Kenapa? Karena fastabiqul khairat itu bukan berlomba untuk mendapatkan jabatan, tapi mengoptimalkan fungsi kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Jadi kalau gitu, puasa menahan apa? Nafsu. Nafsu apa? Supaya nafsu terkendali, tunduk kepada Allah, ikut maunya Allah, ikut schedule-nya Allah. Apa schedule Allah sama kita? Menjadi khalifahnya di muka bumi. Apa tugas kekhalifahan? Memakmurkan bumi. Siapa yang paling layak seharusnya memakmurkan bumi? Kita, orang-orang mukmin. Apa yang harus kita lakukan? Ikut syariat. Sering sekali saya mengatakan, bukankah Allah sebenarnya menetapkan rukun Islam yang 5, salah satunya bayar zakat, menunjukkan bahwa sebenarnya Allahnya mau bahwa kita ini seharusnya menjadi generasi yang membayar, memberi, bukan menerima, bukan minta, tapi ngasih. Tapi faktanya, kenapa orang Islam lebih banyak pada posisi minta, bukan memberi? Jawabannya, karena ini tadi, standar keimanan, mutu, kualitas kita tidak tunduk dan tidak ikut kepada apa yang disarankan atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada pertanyaan lagi. Masya Allah, ini alhamdulillah nih, ini cukup banyak ini. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Ustaz apabila kita baca Quran melalui HP, sedangkan kita punya Al-Quran juga? Jazakallah khair. Jadi begini, para ulama sudah memberikan catatan, ulama mutaakhirin, para ulama-ulama kita yang faqih ya, memberikan catatan terkait menjadikan HP sebagai mushaf. Nah, ini perlu dihati-hatiin. Jadi HP sebagai mushaf, saya tidak mengatakan bahwa ini tidak bisa. Boleh, bisa. Tapi dengan catatan, jangan mencampur, la talbisul haqq wal batil. Jangan mencampurkan benar dengan salah. HP dijadikannya mushaf sekarang, tapi kemudian dijadikannya juga HP itu sebagai untuk chatting, untuk selingkuh, untuk macam-macam. Nauzubillah min zalik. Kalau dia mau jadikan HP ini mushaf, maka HP ini memang mushaf sama dia. Kalau dia sudah jadikan HP mushaf, maka dia megang HP seperti dia pegang mushaf. Kalau begitu Ustadz, bagaimana jika sampai problemnya nanti saya akan ke kamar mandi? Nah, ini yang kemudian karena mushaf yang HP kita ini dia berbentuk aplikasi, maka off-kan total aplikasi itu sebelum kita masuk ke dalam toilet, ya. Atau kemudian ditinggal di luar di posisi yang aman. Tapi kalau tidak, matikan dulu sepenuhnya. Jadi bukan sekedar close. Ya, karena kalau kita buka multitaskingnya itu akan kelihatan ternyata HP itu masih terbuka, mushaf itu masih terbuka di salah satu halaman yang tertutup atau halaman yang lain. Jadi close dulu sampai kemudian harus membuka melalui fitur aplikasinya baru bisa. Perlakuannya sama. Tapi kalau ditanya mana lebih baik, kalau saya bilang memang yang manual itu jauh lebih nyaman. Ya. Kenapa? Karena ada kecenderungan kita takzim itu akan lebih kuat. Jadi kalau memegang HP
sama memegang buku yang kemudian dituliskan Al-Quran sehingga disebutlah dia mushaf, itu jadi lebih takzim, berbeda kita. Jadi kalau HP kita bisa sembarangan taruh di celana, maaf cakap dia berhimpitan dengan paha kita, berdekatan, mohon maaf saya, dengan kemaluan kita, tapi kalau mushaf tidak. Nah, jadi dengan demikian kalau tanya mana lebih baik, jawabannya tetap menjadi lebih baik menjadikan mushaf kita yang manual, yaitu yang berbentuk buku yang memang ditulis khusus untuk itu. Dan saya perlu mengingatkan kepada kita, kalau bisa mushaf kita itu tidak berganti-ganti. Pilih khot yang sesuai dengan kenyamanan mata kita. Ya, karena saya ini kalau membeli mushaf itu saya tengok dulu itu. Saya baca sebentar, kalau nanti cocok di mata saya, ada memang tulisan-tulisan yang untuk kelas mata saya yang sudah tua, itu enak bacanya. Tapi ada tulisan yang tak enak bacanya. Adalah misalnya Rasam Utsmani. Quran Rasam Utsmani, tulisan yang dibuat oleh Quran Mushaf Madinah, itu dibawa ke Indonesia, tidak semua orang Indonesia bisa membacanya. Kenapa? Karena ada penulisan-penulisan yang tidak sama dengan khatnya atau rasamnya Indonesia. Pergi lagi kita ke India, pergi lagi ke Pakistan, khatnya beda. Ya kalau kita tengok, saya kurang nyaman dengan khat mushafnya orang-orang di sana. Tapi bagi mereka, mereka malah tak nyaman dengan rasam yang kita punya. Nah, kira-kira begitu. Baik, silakan. Mau 10 lagi kalau waktunya cukup juga boleh. Ini bilang, satu lagi, saya bilang tidak, insya Allah kapan aja boleh. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah hikmah dari corona di bulan Ramadan ini? Allah ingin menguji keimanan kita. Apakah kita tetap mau beribadah karena Allah, bukan karena nafsu, ingin dipuji dan dilihat lingkungan sekitar? Salah satu hikmahnya itulah dia. Jadi sebenarnya be positive mind. Mari kita melihat dari sisi positif, bahwa corona ini telah mengantarkan kita untuk akhirnya menyadari bahwa kita harus tetap beriman di semua kondisi. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi takut, dalam kondisi tercekam. Karena begini saudara, ada orang yang sudah bertahun-tahun tidak menikmati Ramadan dalam suasana damai. Kota mereka hancur babak belur, dihantam oleh bom, klaster bom, dan macam-macam. Bahkan senjata kimia dilemparkan sehingga anak mereka mati sesak. Yang saya maksud ini seperti Suriah. Apakah Anda tahu bahwa Suriah kondisinya aman sekarang? Di saat kita dihantam corona, berapa bulan terakhir ini, mereka sudah dihantam ketidaknyamanan. Rumah mereka tidak ada air, rumah mereka tidak ada lampu di malam hari, karena bangunan-bangunan mereka hancur lebur dihantam pertempuran itu. Pertanyaannya, apakah mereka dikecualikan dari orang yang berpuasa atau mendapat nikmat Ramadan tahun ini? Tidak. Semakin perih situasi, semakin dekat kita kepada Allah. Saya membuat ilustrasinya begini. Seorang anak ketika dia bermain-main di teras rumah, tiba-tiba terdengar petir menyambar. Bum! Apa yang terjadi? Anak ini pasti ketakutan. Dia lari ke dalam. Kalau dia lari ke dalam, apa yang dia cari? Siapa yang paling dia butuhkan? Orang tuanya. Kalau orang tuanya, apa yang dia lakukan? Dekapan pelukan orang tuanya itu akan memunculkan rasa nyaman kepadanya. Saudaraku, Ramadan ini hakikatnya adalah dekapan Allah untuk kita, pelukan Allah untuk kita. Allah sedang memanggil kita, kemarilah, kemarilah hambaku. Kalian sedang takut, kalian sedang panik, kalian sedang cemas, kalian sedang bingung. Ini aku Rabb kalian. Ini aku yang mengatur pergiliran siang dan malam. Ini aku yang dengan izinku, itu corona ada, itu COVID-19 ada. Kemarilah, apa yang kalian mau? Sebenarnya corona ini harusnya memaksa kita pulang kepada Allah, memaksa kita tunduk kepada Allah, memaksa kita untuk berserah diri kepada Allah, memaksa kita untuk akhirnya, ya Rabb, ternyata harta kami tidak ada hebatnya. Berapa banyak orang-orang yang memiliki harta tidak berani keluar rumah hari ini? Saya kalau jalan di luar, saya sering kali terenyuh. Saya kalau sama istri, saya selalu mengatakan, apa yang membuat mereka mau tidak mau keluar jika kita berbaik sangka mereka tidak punya apa-apa yang harus mereka makan hari ini. Kemana orang-orang hebat? Kemana orang-orang yang dianggap mengatur negeri selama ini? Kemana dianggap sebagai orang-orang yang punya selama ini? Mereka bersembunyi di rumah mereka. Tapi pertanyaannya, apakah sembunyi dalam rumah mereka akan menyelamatkan mereka? Juga tidak, kalau Allah berkehendak. Tapi sembunyilah kepada Allah. Itu ya, ini saya sedang bicara substansi. Pergilah kepada Allah, pulanglah kepada Allah, nangislah kepada Allah, ngadulah sama Allah, bilang sama Allah, wahai Tuhan,
kami sedang panik, kami sedang cemas, kami sedang takut, kami menghadapi musibah besar ini, kami mengadu kepadamu, wahai pemilik semesta alam, kami mengadu kepadamu, kami minta kepadamu, kami berharap kau jauhkan corona ini dari kami. Jadi sebenarnya benar sekali itu. Yang saya anggap itu bukan pertanyaan, tapi kesimpulan. Jadi hikmah, salah satu hikmahnya ada COVID-19, Allah sedang ajari kita untuk bagaimana seharusnya kita di Ramadan ini. Ya, walaupun saya perlu sampaikan, memang ada umat-umat mukmin ini mengalami situasi terpapar dengan corona. Kalau saya mengatakan, secara institusional, siapa yang paling terpapar? Masjid, majelis taklim. Secara personal, siapa orang yang paling terpapar? Kalau saya ditanya, saya bilang para asatidz, para ulama. Mereka terpapar. Mereka tidak lagi, mereka terpaksa harus menutup majelis ilmu mereka. Mereka terpaksa untuk kemudian di rumah. Kalau mereka tidak punya masa, tidak punya kemampuan teknologi untuk memakai media yang ada, ya Allah, semoga Allah kuatkan para asatidz kita. Semoga Allah kuatkan kesabaran mereka. Semoga Allah menolong mereka untuk bisa menjaga keimanan mereka. Saya sering mengatakan sampai para ulama adalah orang-orang yang seharusnya tetap menjadi ulama di semua keadaan. Mereka tetap harus memberikan kebaikan mereka, ketaatan mereka, dan ilmu yang mereka ajarkan kepada umat ini. Ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup kita ini. Ustadz, bagaimana sikap BKM jika jarak sekitar 200 meter dari masjid sudah ada yang positif corona? Ini kalau bisa dibilang ini sudah zona merah. Kalau sudah zona merah, standar ini saya pikir sudah harus bicara dengan Satgas dan kemudian protapnya sudah. Tapi kalau BKM dalam arti kata, apakah kegiatan masjid ditutup? Saya selalu jawab, semerah apapun masjid tidak boleh tutup. Itu jawaban saya. Artinya apa? Masjid tetap melaksanakan ibadah walaupun imamnya satu orang, makmumnya satu orang. Walaupun cuma ada satu muazzin dengan satu imam, mereka tetap melaksanakan. Syiarkan, jangan sampai tertutup. Tapi yang kalau masyarakat bagaimana? Masyarakat boleh tidak menahan diri untuk tidak berangkat ke masjid. Ustadz, padahal saya ingin kali ke masjid. Bukankah pahala sholat di masjid lebih baik dari rumah? Jika Anda tertahan karena sebab sesuatu yang menghalanginya itu bersifat syar'i, maka Anda tetap akan diberikan Allah pahala kebaikan semasjid jika memang selama ini Anda orang yang terbiasa ke masjid. Jemaah yang mulia, saya pikir ini insya Allah merupakan kebaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Moha TV yang memfasilitasi dakwah saya, dan catat jamnya, kita tetap akan bertemu setiap malam Jumat selama bulan Ramadan, dan juga nanti hari Sabtu ya, dan hari Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu? Sabtu Minggu selepas asar. Jadi jam 4 sore ya. Atau jam bukan menjelang maghrib ya. Jadi jam 6 sore sampai waktu berbuka puasa. Jadi insya Allah kita bertemu, dan siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kalau boleh jangan kasih saya berhenti. Saya pikir itu. Wallahu a'lam bishawab. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga Allah menguatkan ketakwaan kita dan membuat kita semakin dekat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bingung botol apa yang di depan saya? Oke, ini saya kenalkan. Ini adalah produk bawang goreng, yaitu bawang goreng Bang Regar namanya. Sangat unik, rasanya yang begitu khas, yaitu gurih, renyah, dan segar. Produk ini mudah Anda dapatkan dengan menghubungi kontak person yang ada ini, ataupun dengan cara yaitu masuk ke media medsosnya, Instagramnya, bawang goreng Bang Regar. Oke, dan yang lebih mudah lagi, khususnya daerah Kota Medan, Anda bisa dapatkan di toko Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Oke, jangan lupa dengan produk bawang goreng Bang Regar, gurih, renyah, dan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan, terkhusus kepada anak-anak muda, hari ini dampak virus corona menjadi musibah bagi kita semua, terkhusus pecinta fashion di bidang sepatu. Kan ini mau lebaran, daripada kita beli sepatu baru, sepatu lama bisa dicuci seperti baru. Di mana? Di Muhasus. Alamat Jalan Halat nomor 15A. Jangan lupa di bulan suci Ramadan, Muhasus menyediakan diskon cuci 3 gratis 2, bawa 5 pasang ya. Boleh via online ke 0812 6853 9014. Jangan lupa cuci sepatu lama Anda di Muhasus. Terima kasih. Jangan lupa cuci di Muhasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Daka Jo Simanjuntak. Sekarang berada di Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Datanglah, belanja kemari. Banyak tersedia. Ada anduk ini ha. Perlengkapan sholat, perlengkapan rumah tangga, semua disediakan lengkap. Dilayani sama kami yang ramah-ramah ini. Datang, ini piring, ini ada piring ini untuk makan, untuk buka puasa. Datang. Ini Hasanah Mart, ini kawan kita ini yang punya ini, saudara kita ini yang punya ini. Jadi kalau kita belanja di sini namanya tolong menolong, karena keuntungannya dibagikan juga sama untuk kemaslahatan umat. Jadi inilah namanya belanja sambil beramal. Nah, di sini Al Hasanah Mart. Mari kita majukan ekonomi kita, ekonomi umat, saling tolong menolong. Belanja kita di Al Hasanah Mart. Insya Allah berkah. Amin.